Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Safnita. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep belajar peserta didik. Nah, jadi ada 3 poin utamanya yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian belajar, kemudian ada ciri dan juga prinsip belajar, yang kemudian ada konsep dan juga gaya belajar. Yang mana penjelasan dari ketiga hal tersebut akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang pengertian belajar. Nah, jadi belajar ini merupakan proses seseorang untuk mendapatkan pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilan, sehingga terjadi perubahan dalam diri seseorang. Nah, jadi belajar ini bukan hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga bisa dari pengalaman sehari-hari, melalui belajar. Seseorang yang awalnya belum tahu menjadi tahu, yang belum paham menjadi paham. Contohnya, seseorang yang awalnya belum bisa menggunakan aplikasi edit video. Nah, setelah dia belajar dan terus belajar, akhirnya dia menjadi bisa dan juga lebih terampil dalam menggunakan aplikasi edit video. Nah, teman-teman, pada poin selanjutnya itu ada ciri dan juga prinsip belajar. Belajar ini memiliki beberapa ciri, yaitu adanya perubahan dalam diri seseorang, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Perubahan tersebut terjadi karena pengalaman dan juga latihan, bukan secara tiba-tiba. Nah, belajar juga membutuhkan proses dan juga waktu, karena tidak semua hal bisa dipahami dengan cepat. Selain itu, belajar biasanya memiliki tujuan tertentu. Contohnya seperti ingin memahami materi ataupun ingin meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Nah, jadi dalam proses belajar ada beberapa prinsip yang penting. Belajar ini harus dilakukan secara aktif. Artinya, peserta didik bukan hanya mendengar, tapi juga ikut berpikir, bertanya, dan juga mencoba. Belajar ini juga memerlukan motivasi atau semangat agar hasilnya lebih baik. Selain itu, latihan dan pengulangan sangat membantu supaya materi lebih mudah dipahami dan juga diingat oleh peserta didik. Setiap peserta didik juga memiliki cara belajar yang berbeda-beda, sehingga tidak semua orang cocok dengan metode belajar yang sama. Nah, poin yang selanjutnya ada tipe dan gaya belajar. Jadi, setiap peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang mudah memahami pelajaran melalui gambar, ada yang melalui tulisan, atau juga ada yang melalui video, yang disebut dengan gaya belajar visual. Ada juga yang lebih mudah belajar dengan mendengarkan penjelasan guru ataupun diskusi, yang disebut dengan gaya belajar auditori. Selain itu, ada peserta didik yang lebih cepat memahami materi jika langsung praktik atau mencoba sendiri, yang disebut dengan gaya belajar kinestetik. Nah, jadi perbedaan gaya belajar ini membuat setiap peserta didik memiliki cara masing-masing dalam memahami pelajaran. Karena itu, guru perlu memahami gaya belajar peserta didik agar proses pembelajaran lebih efektif dan juga menyenangkan. Jadi teman-teman, kesimpulan dari materi kita, belajar ini merupakan proses untuk memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan juga keterampilan yang dapat membawa perubahan dalam diri seseorang. Proses belajar ini dia membutuhkan waktu, latihan, serta semangat agar tujuan belajar dapat tercapai dengan baik. Setiap peserta didik juga memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti visual, auditori, dan juga kinestetik. Oleh karena itu, pemahaman tentang cara belajar peserta didik sangat penting agar pembelajaran menjadi lebih efektif, mudah, dan dipahami juga menyenangkan.